Saudara-saudara pengikut Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah kita terambil dari Perjanjian Lama, kitab Taurat, yaitu Ulangan 4 ayat 36. Bacaannya demikian: Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Ulangi kembali ya. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Bacaan ini diberi judul Hanya ada satu Tuhan untuk semua bangsa di dunia. Kepada umat Kristen, bila ikuti khotbah ini, bukalah Alkitab dan ikutilah dengan konsentrasi penuh, serta seluruh eksistensi hidupmu tentang kepercayaan Anda bahwa mengenal satu Tuhan itu hanya mengenal dari kredo bangsa Israel. Sehingga Anda bisa percaya hanya ada satu Tuhan yang berasal dari pernyataan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Di luar itu tidak ada Tuhan lain. Di luar itu semuanya kebohongan dan kepalsuan. Dan Allah-Allah yang disembah di luar Israel itu adalah Allah-Allah yang ditulis dengan huruf kecil. Allah adalah dewa-dewa. Berbagai pemikir-pemikir dari teologi Israel Bible Center mengatakan bahwa di puncak Kanaan sebelum Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Yahweh di bawah kepemimpinan Yosua atau Yusak, di mana sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin, di mana Musa yang diurapi Yahweh kembali mengingatkan bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan bahwa mereka tahu dan mengenal Tuhan. Tuhan yang mana dalam bahasa Ibrani disebut Yahweh. Akar Ibraninya adalah Elohim. Selain Dia tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 35 itu. Musa memperingatkan Israel yang mendengar suara Yahweh pada saat mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan kemuliaan Yahweh dalam bentuk kedahsyatan nyala api besar, sehingga mereka takut dan menyuruh Musa untuk berhadapan langsung dengan Yahweh itu. Namun hanya beberapa ayat sebelumnya kita mengerti dan mengetahui bahwa Musa bertanya kepada bangsa Israel, bangsa lain mana yang sehebat dewa-dewanya seperti Elohim yang menghancurkan dewa-dewa lain yang dilihat langsung oleh kamu bangsa Israel, yang mengenal Tuhan Yahweh itu. Demikian juga Allah dalam huruf kecil, Allah mana yang begitu dekat seperti Yahweh Elohim dengan bangsa Israel kepunyaannya. Seperti Tuhan Elohim kita Israel yang setiap kali kita memanggilnya dan Dia menyahut. Itu berarti
Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyatakan diri. Musa bertanya lagi, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang huruf kecil, yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Elohim kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Ulangan 4 ayat 7. Kemudian Musa pertanyakan, bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan. Ketetapan yang ditetapkan oleh Yahweh. Saudara-saudara, Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa tidak ada Tuhan lain yang disembah melalui suara Yahweh yang didengar, suara Yahweh yang diketahui datang dalam kemuliaannya, dalam bentuk kedahsyatan besar, guntur petir dan nyala api. Saudara-saudara yang terkasih, namun hanya beberapa ayat itu Musa bertanya tentang Elohim atau Yahweh yang menghancurkan dewa-dewa bangsa lain. Untuk itu, saudara-saudara, Musa menyatakan bahwa bangsa besar yang ada di dunia ini tidak seperti bangsa besar Israel yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum yang diberikan Tuhan. Hukum yang dipegang oleh mereka. Hukum yang merupakan kehidupan bangsanya. Hukum yang akan menentukan masa depan dunia bangsa-bangsa. Pertanyaan ini tampaknya tidak hanya menegaskan keberadaan dewa-dewa bangsa lain yang tunduk kepada Yahweh Elohim selain Tuhan Israel itu, tetapi juga menyelaraskan dengan banyak teks Alkitab lainnya yang juga mencerminkan beragam dewa-dewa di sekitar bangsa Israel yang disembah bangsa-bangsa lain yang takluk kepada Allah Yahweh itu. Tetapi jika Allah-Allah lain atau Allah bangsa lain ini ada, bagaimana mungkin juga benar bahwa selain Tuhan tidak ada yang lain? Jawabannya terletak pada makna tepat dari akar bahasa Ibrani. Ein ot. Kata ein ot dalam bahasa Ibrani artinya tidak ada yang lain. Akar Ibraninya bahwa tidak ada yang lain daripada berarti tidak ada yang lain dalam keberadaan. Dalam bahasa Ibrani berarti bahwa tidak ada yang lain selain yang besar. Jadi Elohim Israel atau Yahweh Israel adalah yang berkuasa dan maha besar, maha akbar. Tuhan yang di atas semua kekuasaan yang menciptakan langit dan bumi itu. Ein ot, akar Ibrani, menunjukkan bahwa Yahweh Elohim memiliki kekuasaan yang dahsyat yang menciptakan langit dan bumi dengan mengeluarkan firman-Nya, maka semuanya jadi. Dia membuat dari yang tidak jadi menjadi jadi. Dia membuat dari yang tidak ada menjadi yang ada. Saudara-saudara jemaat, orang-orang Kristen dalam kitab Yesaya juga membuktikan bahwa Yesaya menggunakan kembali diktum ulangan beberapa kali. Misalnya Allah menyatakan melalui nabi,
Aku adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dalam akar Ibrani disebut Ein Od, tidak ada selain saya. Epes beladi. Aku adalah, dalam bahasa akar Ibrani, Ani, Tuhan, dan tidak ada yang lain. Baca Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, dan juga lihat pasal 45 ayat 14 dan 21. Bandingkan dengan Markus 12 ayat 32. Pada pandangan pertama, deklarasi semacam itu tampak menegaskan bahwa tidak ada dewa lain yang ada kecuali hanya satu Allah Israel, yaitu Yahweh Elohim. Namun bahasa Yesaya tidak menghalangi keberadaan orang lain. Alih-alih ini, dia menyoroti keunggulan seseorang dibandingkan pesaing lainnya. Berbicara tentang Babel, Yesaya menyatakan, kamu berkata tidak ada yang melihatku. Kebijaksanaan dan pengetahuanmu membuatmu tersesat. Anda berkata dalam hati Anda, aku dan tidak ada yang lain. Ani, Aksi Od dalam akar Ibrani. Yesaya tidak menyarankan bahwa Babel adalah satu-satunya bangsa yang ada, tapi Babel menganggap dirinya lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Demikian pula ketika Yesaya menggunakan terminologi Tuhan yang sama, teks Ibrani yang meninggikan Tuhan di atas semua dewa lain, termasuk dewa-dewa Babel itu. Yesaya menantang bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas Babel dan Babel akan runtuh. Juga Nabi Sefanya menggemakan Yesaya dengan merujuk pada Niniwe. Ini adalah kota yang penuh kegembiraan yang hidup dengan aman, yang mengatakan dalam hatinya, aku dan tidak ada yang lain. Dalam akar Ibrani, dia mengatakan bahwa Ani, Pafsiot, dalam pengertian Nabi tidak mengartikan bahwa tidak ada kota lain selain Niniwe. Dalam Sefanya 2 ayat 15a, melainkan bahwa orang Niniwe melihat diri mereka lebih unggul daripada yang lain. Saudara-saudara jemaat, Nabi membandingkan akan Babel dan Niniwe. Tetapi mereka juga harus tunduk. Dan mereka dihancurkan oleh Yahweh sendiri. Dan menyatakan mereka harus di bumi hanguskan. Dan mereka tunduk. Turun takhta, berkabung, menyembah Yesua HaMasiah dalam kehidupan berkerajaan pada saat itu. Saudara-saudara harus tahu bahwa memang setengah bagian terakhir dari ayat yang sama ini menegaskan bahwa orang lain ada selain orang Niniwe. Betapa hancurnya Niniwe, sarang binatang buas. Niniwe yang dianggap hebat juga bisa hancur. Setiap orang yang melewati desisnya dan mengacungkan tinju mereka. Baca Sefanya 2 ayat 15b itu. Sefanya menjelaskan bahwa kota-kota lain ada selain Niniwe. Dan bahwa penduduk kota-kota itu akan mengejek ibu kota Asur setelah kematiannya. Karena itu dalam konteks bahasa Ibrani asli, tidak ada yang lain, tidak berarti tidak ada yang lain. Alih-alih akar bahasa Ibrani tersebut menunjukkan superioritas satu entitas daripada entitas lainnya. Lebih sederhana, menunjukkan masalah kualitas, bukan kuantitas. Ketika Musa atau Yesaya atau Sefanya menegaskan bahwa Allah mereka kepada
bangsa Israel. Tidak ada Allah yang lain. Musa, Yesaya, Sepanya menggarisbawahi fakta bahwa Allah Israel adalah Allah yang terbaik dari semua dewa. Allah yang terbaik dan satu-satunya yang layak disembah dalam Yesua HaMasiah, Yesus Kristus yang datang sebagai Tuhan yang esa. Markus 12 ayat 32. Bandingkan pengakuan Yesua HaMasiah sebagai Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 1 ayat 1, Logos atau firman menjadi daging yang bersama-sama dengan Allah. Demikian tidak ada Tuhan lain yang berkuasa atas langit dan bumi dengan seisinya, termasuk umat manusia yang selama ini tidak mengenalnya. Oleh karena itu, kalau orang mau belajar tentang Allah yang benar dan sejati, Anda harus belajar dari Allah bangsa Israel yang disebut sebagai Yahweh. Dan orang-orang Israel karena takut dan hormat segan kepada Yahweh, dan mereka mempergunakan kata Adonai. Alkitab dapat memberi kita kebenaran bahwa kedaulatan kerajaan sorga hanya ada di satu Tuhan, yaitu Yahweh Elohim, yang turun ke dunia memperkenalkan diri sebagai Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, yang tidak lagi mengutus nabi-nabi lain, yang juga bukan berasal dari bangsa-bangsa lain di dunia ini, yang bukan berasal dari agama-agama lain. Oh tidak. Tetapi dia mengutus Yesua HaMasiah. Dan Yesua HaMasiah mengutus murid-muridnya menjalankan amanat agung. Dari missio Dei turun kepada misi Kristus. Bila Anda juga sulit untuk mengerti tentang satu Tuhan, yaitu Yahweh Elohim, atau entah Anda mencari kemanapun tentang hanya ada satu Tuhan sesuai arahan Alkitab, atau Anda bingung dengan pertanyaan dan penjelasan Alkitab, atau hanya Anda ingin memastikan bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar, maka Anda harus bergabung dengan pengikut-pengikut Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Baru disitulah Anda berada pada jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Anda, saudara-saudara semua, jangan bingung. Jangan Anda mengira bahwa Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang asli. Karena Anda memiliki pengertian yang salah tentang Yahweh yang sejati atau Allah yang sejati. Yahweh Elohim itu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, Anda mencari dia. Mencarilah dan belajarlah dari kredo Israel. Belajarlah dari kredo, yaitu pengakuan iman rasuli. Belajarlah daripada ahli-ahli kitab Ibrani. Belajarlah dari ahli-ahli teolog Kristen yang mendalami akar Ibrani untuk mengerti satu Tuhan yang ada di dunia ini. Sehingga kalau Anda menyembah Tuhan yang salah, maka Anda akan memporak-porandakan dunia ini menurut kemauan Anda. Seperti sekarang orang memporak-porandakan dunia ini dengan senjata-senjata kimia. Dengan kemampuan, dengan kecerdasan intelektual. Tanpa mereka mengerti bahwa semua yang diciptakan itu pada satu ketika dia akan menuai apa yang dia tabur.
Karena itu percayalah bahwa melalui Yesus HaMasiah, satu Tuhan yang disembah, Anda diselamatkan. Anda mempercaya atau tidak? Tapi inilah saat-saat Anda mengambil keputusan untuk percaya hanya satu Tuhan yang datang dan inkarnasi di dalam Yesus Kristus melalui keturunan dari bangsa Israel itu. Tidak ada Tuhan lain yang kita belajar di dunia ini, hanya belajar dari sejarah kerajaan Allah dan Israel sebagai panggung sejarah dunia. Dan melalui Israel, maka Tuhan memalingkan muka kepada dunia ini supaya dunia ini diberkati. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara semua untuk percaya bukan kepada Tuhan lain, tapi Tuhan yang akbar, yaitu Tuhan yang satu, Yesus HaMasiah yang berkuasa. Amin.